Saudara sekalian, masihkah Anda ingat beberapa hari yang lalu Kang Deddy terjun langsung menciduk tambang ilegal? Dan sekarang ini Kang Deddy kembali bertemu dengan beberapa pejabat Pemprov ya. Nah, kira-kira apa yang dibicarakan saudara sekalian? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silahkan. Mohon maaf saya terlambat karena di Bandung acaranya terlambat. Jadi pertama saya mohon maaf kalau kemarin agak keras. Karena kan kalau ngadepin penambang itu nggak bisa lagi pakai cara berpikir akademik. Tapi harus kitanya punya nyali kan gitu. Terus kemudian di kita ini kan selalu kalau setiap penambangan dihubungkan dengan A, B, C, D itu kan saya sih mitos. Kalau kita jalan maju sih sebenarnya nggak akan ada satupun berani muncul. Ini penting. Terus yang berikutnya, karena memang saya sejak zaman jadi bupati dulu itu konsisten pada itu, pada isu lingkungan, pada penyelesaian problem. PSN misalnya, saya dulu pernah nanganin PSN yang pembangkit listrik tenaga surya di Cirata. Itu kan gali tanah tuh dari sini ke sini. Kalau ngejar izin misalnya, kan nggak ada izin galian tanah untuk urukan tuh kan nggak ada sih. Sehingga waktu itu saya ngambil solusi begini, ini ada jalan Anda lewat, ini rusak. Setelah ini nanti rencana apa yang akan dibangun setelah tanahnya dikeruk. Kemudian udah kamu serahin jaminan uang untuk memperbaiki jalan itu. Sehingga setelah selesai pekerjaan jalannya rapi, tanah yang digalinya rapih lagi, dan itu hanya satu kasus ya, banyak kasus yang bisa saya bereskan. Nah, saya lihat yang di Jabar ini kan ada dua nih Bu, yang nanti bahan evaluasi kita ke depan. Yang pertama, ketika saya menyampaikan visi misi, pasti yang pertama saya sampaikan kita harus segera merubah tata ruang. Itu kan yang saya sampaikan. Kenapa saya ngomong harus merubah tata ruang? Karena faktanya saya melihat di lapangan ini tata ruang kita ini nggak nyambung. Ada daerah pinggir jalan kada ada batunya ditambang, padahal itu jalan nasional, jalan strategis gitu kan. Ada daerah pesawahan irigasi teknis berubah jadi pemukiman, jadi industri. Ada daerah hutan dibuka, sehingga kan ini nggak bisa saya bilang tata ruang begini. Sehingga tata ruang harus dirubah untuk apa? Karena saya punya pengalaman tentang itu, gitu. Ada traumatik gitu. Di tata ruangnya itu ada di tata ruangnya itu daerah pemukiman. Pemukimannya itu di daerah lereng tebing. Nah, karena saya udah berhenti jadi bupati, beberapa kali menolak. Ini saya bilang jangan dikeluarin izin. Tetapi karena sistem izinnya kan sudah terintegrasi dengan pusat kan, karena di sini izinnya lama, tiba-tiba keluarlah izin dari pusat. Kemudian apa yang terjadi? Perumahannya di tikungan, tebing turang, apa terjadi? Longsor, ambruk. Nah, yang gini-gini kan ke depan itu harus dievaluasi. Bisa jadi bahwa penambangan itu terjadi pada daerah berizin. Tetapi dari sisi aspek gitu kan, aspek kelayakan lingkungan. Kemudian sebagai penunjang pengembangan pariwisata, penunjang pengembangan industri, itu sudah tidak menunjang lagi. Itu kan bisa dilihat, kita nggak konsisten. Satu sisi daerah ini ditetapkan pariwisata, tiap Sabtu Minggu mobil berbaris menuju area wisata itu. Tetapi mobil itu harus bertaruh nyawa dengan mobil kontainer, bahasa orang Toronton, kan gitu loh. Karena di situ kita izinkan juga penambangan, kan kita ini agak ngawur gitu loh. Nah, sehingga harus nanti kita harus ada perubahan tata ruang untuk apa? Membuat kepastian hukum bahwa wilayah ini adalah wilayah yang layak untuk manusia dihuni, wilayah ini layak untuk pariwisata, wilayah ini untuk penyimpanan air, wilayah ini penghasil karbon dan sejenisnya. Sehingga pikiran orang seperti kepala desa itu selalu menganggap kalau punya daerah urukan maka kepala desanya kaya. Kalau ada pembebasan kepala desanya bisa beli mobil, bisa nambah istri gitu loh. Nah, tetapi kepala desa yang pegang gunung, pegang sumber air
miskin. Beda kalau pertemuan kepala desa itu mana kepala desa daerah industri, mana desa gunung itu kelihatan. Nah, sehingga nanti kebijakannya adalah di daerah-daerah gunung yang menghasilkan air, menghasilkan energi, menghasilkan karbon, dia menjadi benteng pertahanan bagi tidak terjadinya longsor, maka nanti akan ada insentif pembangunan. Kalau insentif keuangan kan aturannya panjang. Kalau saya insentif pembangunan, apa itu? Berbagai kebutuhan di daerah tersebut, kebutuhan pembangunannya akan dipenuhi. Kenapa? Karena dia sudah menjaga keutuhan ekosistem. Jadi ini yang fokus. Nah, kemudian yang kedua, di tambang yang resmi itu bisa jadi antara izin dan tambangnya beda. Satu, izinnya 5 hektar, nambangnya 30. Atau izinnya di sini, nambangnya di sini, kan gitu loh. Itu kan di dunia pertambangan kita udah nggak aneh. Itu. Yang berikutnya, di dunia tambang ada lagi yang berikutnya adalah manipulasi data produksi. Kan gitu. Produksinya sekian, bayar pajaknya cuma sekian. Gitu loh. Itu kan yang terjadi itu manipulasi jumlah produksi, antara produksi dengan pajaknya jauh jomplang. Nah, kemudian yang terakhir adalah tambang ilegal. Kalau ini sudah tambang ilegal, sudah dua hal. Satu, tidak bayar pajak. Dua, menimbulkan kerusakan lingkungan. Tiga, tidak ada jaminan reklamasi. Yang keempat, infrastruktur hancur. Tetapi dia menikmati uang banyak dalam setiap tahun, dalam setiap produksi. Kenapa? Karena dia terbebas dari berbagai kepentingan itu. Sehingga wajar kalau bisa jual barang dengan murah. Walaupun pada faktanya nggak murah juga, sama juga. Nah, saya maksudnya adalah, saya kan mudah-mudahan tidak ada perubahan, kan pelantikan tanggal 7. Nah, berarti dimulai tanggal 7 kita sudah punya rencana kerja. Rencana kerjanya adalah bahwa apa yang akan kita lakukan terhadap penambangan ilegal, apa yang kita lakukan terhadap penambang resmi yang nakal, gitu loh. Ada dua hal ini mesti lakukan. Pendekatannya, kalau pendekatannya adalah pendekatan undang-undang lingkungan hidup atau pendekatan perizinan tindak pidana tertentu, itu kan ringan, nggak ada artinya. Tetapi yang paling kena dalam mengatasi penambangan itu menurut saya adalah pelajaran penting dari kasus timah yang vonisnya kontroversi. Kasus timah itu kan sebenarnya itu penerapan baru dalam hukum di Indonesia, di mana kejahatan lingkungan dalam bentuk penambangan gelap, penambangan ilegal, gitu kan, atau pengelolaan timah ilegal itu dibidik dengan pasal korupsi. Sudut pandangnya adalah kerugian negara. Kerugian negaranya dihitung oleh dua hal, saya lihat. Satu, kerugian ekosistem, hancurnya ekosistem. Yang kedua adalah hilangnya pendapatan negara. Sehingga kalau juru bicara Mahkamah Agung mengatakan bahwa kalau korupsi itu uangnya harus jelas, kata dia kan, harus ada duit yang dimakan. Nah, penghitungan itu saya lihat itu yang dilakukan oleh pakarnya. Walaupun pakarnya saya dengar dipolisikan gitu loh penghitungannya. Tetapi menurut saya ini adalah pembelajaran penting. Kenapa? Karena ini kejahatan lebih jahat daripada orang ngambil korupsi APBD atau APBN. Kenapa? Kerusakannya terjadi kehancuran ekosistem, kemudian memang jumlah duitnya banyak. Nah, ini pembelajaran itu, sehingga bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ya nanti kita cobalah, kan banyak kalau mereka pakai IPB, kan ke IPB masih di Jawa Barat bisa pakai IPB, pakai ITB, pakai Unpad, pakai UI gitu. Terus kemudian pendekatannya bagaimana? Ya pendekatannya kita bayar dulu. Itu pendekatannya. Itu kan pendekatannya. Tapi kalau kejahatannya tidak bisa ditolerir, ya proses. Dan gitu, proses ini yang ingin dilakukan. Kalau saya sih cenderung ya proses aja. Pilihannya adalah proses aja. Nah, kemudian dalam proses itu mereka nanti biarkan hukum yang memutus berapa kerugian negara yang harus mereka bayarkan. Gitu. Ini yang dilakukan, sehingga barangkali Bu
kasih penjelasan ke saya sengaja disampaikan ini agar publik tahu bahwa kita kerja loh Bu, bahwa ini ada tindak lanjutnya gitu loh, bahwa ini ada tindak lanjutnya, dan Ibu santai aja gitu loh, tenang aja Bu. Dan dunia pertambangan itu seperti ini. Yang kemudian berikutnya adalah ke depan ESDM kan dulu kewenangannya di kabupaten tuh, sekarang kan di provinsi. Kan saya udah bilang hitung, begitu kewenangan di provinsi bilang pasti penambangan liar banyak. Kenapa? Pengendalinya nggak ada. Nah makanya nanti kantor saya akan berkantor di setiap wilayah, saya akan berkantor di setiap kabupaten. Sebenarnya tujuannya itu nanti inspektur tambang, pengawas tambang, atau satpol pp-nya, atau seluruh kelembagaan perangkat provinsi itu nanti tuh hadir setiap wilayah, sehingga jangkauan kita akan cepat. Walaupun dari sisi teknologi kan sebenarnya gampang, tinggal dilihat aja dari satelit, minta jasa satelit untuk melihat titik-titik penambangan liar di mana saja, dan termasuk barangkali yang walaupun mau hal apa di lingkungan hidup Satpol PP, coba lakukan pendekatan apa yang menjadi penyebab yang terdekat aja. Sukabumi. Dari sisi ilmiah, Sukabumi itu longsornya penyebabnya apa? Apakah hanya aspek alam, atau memang karena faktor terjadinya penambangan di beberapa titik gunung yang mengakibatkan longsor? Dan kita coba bidik dengan undang-undang itu. Bidik dengan undang-undang itu untuk apa? Untuk ini stuck, berhenti. Nah kemudian yang berikutnya pasti kan kebutuhannya kan material dibutuhkan untuk pembangunan industri, untuk pembangunan infrastruktur. Ya nanti kita bicara gampang yang gitu-gitu. Nanti titik material kita ini akan sumbernya di mana, sehingga tidak acak-acakan. Kan yang terjadi hari ini acak-acakan. Yang ini di sini, yang ini di sini. Ya sudah kan di negara lain juga sama begitu, tapi kan tertib. Titik ini loh yang kita tetapkan sebagai sumber material pembangunan di Jawa Barat. Gitu loh. Atau di sebuah kabupaten, titik ini, di titik ini, dan kemudian di titik itulah nanti setelah selesai pembangunan, pendapatan pajak segala macam harus kembali untuk merecovery, kan itu. Terus ada penghitungan merecovery itu. Barangkali itu Bu, Ibu bisa kasih penjelasan Ya. Baik, berapa sih tambang yang berizin di kita, yang tidak berizin itu jumlahnya berapa? baik. Terima Ya, Bu. kasih Pak. Mangga. Saya izin menyampaikan beberapa informasi Pak. Ya. Jadi barangkali yang pertama mohon izin karena ini regulasi terkait dengan sektor ESDM ini lumayan sangat dinamis Pak. Terkait dengan pendelegasian terhadap provinsi, itu pun kita dibatasi dengan kewenangan yang sangat terbatas. Jadi kalau misalnya Undang-Undang 3 tahun 2020 memang betul itu ditarik seluruhnya ke pusat, kemudian sebagian dari kewenangan kita melalui Perpres 55 tahun 2022 ini diserahkan kepada provinsi, tetapi sebagian Pak. Ya, yang diserahkan sebagian ke provinsi apa saja? Satu, yang pertama ada terkait dengan komoditasnya Pak. Komoditasnya adalah hanya MBLB atau mineral bukan logam dan batuan, atau mungkin zaman dulu dikenal dengan golongan C. Ya, galian C. Galian C, betul. Galian C itu apa saja? Itu banyak Pak, tapi lebih banyak kepada batuan dan pasir dan lain-lain. Yang banyak di Jawa Barat kan batu, pasir, tanah andesit, tanah uruk. Iya. Tapi Jawa Barat, Bogor, emas yang paling marak. Itu logam Itu, Pak, betul. ya, Itu IPR pusat. itu berbeda. Logam, emas bagian kewenangan siapa? Pusat Pak. Pusat. Betul. Tapi nanti barangkali izin saya menyampaikan juga. Jadi tadi terkait dengan komoditasnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa saja yang bisa kita laksanakan di dalam penyelenggaraan urusannya. Ternyata dari 3 aspek di sektor tambang, yaitu aspek pengusahaan, teknik dan lingkungan, kita itu hanya diberikan kewenangan terkait pengusahaannya saja Pak, atau administrasi terkait dengan perizinannya. Ya. Termasuk pembinaan pengawasannya pun itu hanya adalah untuk yang berizin, yang dikelola izinnya oleh gubernur. Jadi saat ini pun di dalam proses perizinannya terkait dengan teknik dan lingkungannya, kita tetap harus selalu meminta pertimbangan dan arahan dari Direktorat Jenderal Minerba, Ya. Kementerian ESDM. Jadi Ya. memang sangat terbatas sekali kewenangan yang dimiliki oleh kita pada itulah yang membuat kami juga agak sulit untuk bergerak. Nah kemudian yang terkait dengan tambang ilegal, ilegal juga sudah jelas dinyatakan di dalam pasal 158 tahun Undang-Undang 3 tahun 2020 bahwa memang itu bersanksi pidana dan denda seperti itu, yaitu pidananya 5 tahun dan dendanya maksimal adalah 100 miliar, dan berarti dengan menyatakan bahwa itu adalah
sanksi denda dan pidana menjadi kewenangan APH. Nah, tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan Bapak bahwa kami juga selama ini sudah melaksanakan koordinasi untuk menindaklanjuti dari aduan masyarakat terhadap tambang ilegal ini. Selama tahun 2024 kami sudah menindaklanjuti 176 titik tambang yang diadukan oleh masyarakat maupun dari pemantauan Dinas SDM. Tetapi tadi kembali lagi karena keterbatasan kewenangan ada di kami hanya sebatas kepada pelaporan terhadap APH seperti itu. Dan kemudian tentunya tindak lanjutnya adalah kaitannya dengan penegakan hukum. Dan kemudian perlu kami informasikan juga terkait dengan jumlah tambang yang ada di Jawa Barat yang saat ini dikelola, yaitu ada sekitar di 425 tambang yang resmi. Yang ilegal berapa? Yang ilegal tadi saya sampaikan Pak, yang berdasarkan identifikasi kami ada 176 titik dan itu semua sudah kami laporkan ke Polda Jabar. 176 titik. Nanti polanya akan saya rubah, Bu, pola. Baik. Jadi polanya, pendekatannya saya mencoba nanti ke Kejaksaan Agung pendekatan undang-undang korupsi. Hilangnya terjadinya kerugian negara. Karena kalau pendekatan umum nggak akan tuntas. Dari dulu gitu. Ya, Bu. Baik. Ya. Nah, kemudian kami sampaikan juga Pak, karena terkait dengan regulasi perizinan pun, skema perizinan agak complicated juga saat ini. Karena kalau dulu barangkali kewenangan kita dari mulai tata ruang sampai ke akhir itu adalah menjadi kewenangan provinsi. Dengan adanya mekanisme sekarang melalui OSS ini jadi terbagi-bagi Pak, seperti itu. Jadi di awal itu ketika WIUP ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan kemudian masuk ke IUP eksplorasi. Nah, di situ barulah mulai ada persyaratan dasar, yaitu terkait dengan tata ruang yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dan kemudian juga persetujuan lingkungan oleh instansi yang berwenang juga. Nah, setelah ini dua clear yang dilakukan tentunya verifikasinya oleh lembaga yang terkait, ini baru masuk perizinannya ke ESDM. Jadi kami sesuai dengan tadi yang didelegasikan di dalam Perpres, memang sifatnya sangat administratif Pak. Ini contoh aja misalnya untuk persyaratannya adalah titik koordinat, susunan pengurus, surat pernyataan, pemegang saham, seperti itu Pak. Kemudian bukti penempatan jaminan kesungguhan, kemudian surat penetapan WIUP dan lain-lain, seperti itu. Nah, sekarang penindakan. Apa yang menjadi kendala selama ini? Tambang ilegal banyak banget, kok penindakannya lemah? Sebagaimana tadi saya sampaikan Pak, bahwa di dalam undang-undang sudah diatur bahwa penindakan itu adalah kewenangan dari APH. Jadi kami di Dinas SDM tadi sifatnya adalah respon terhadap aduan masyarakat. Kalau penutupan kan bisa? Tidak bisa Pak. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa karena tidak menjadi kewenangan kami. Karena kewenangannya adalah di APH. Satpol PP bisa nutup nggak? Karena tidak ada izin. Mangga barangkali nanti Pak Kasat yang bisa menyampaikan. Dari sisi regulasinya bisa nutup nggak? Baik Pak. Terkait dengan pertambangan ilegal, sebetulnya sejak tahun 2022 kami juga sudah bergerak dalam rangka penegakan perda perikanan. Nah, dalam kesempatan yang baik ini Pak, setelah kemarin diberitakan kembali terkait dengan tambang ilegal, ada permasalahan yang kita hadapi sebetulnya dalam penegakan perda. Jadi dari 218 perda Provinsi Jawa Barat, ada 81 perda Provinsi Jawa Barat yang mengandung sanksi. Kemudian dari 81 perda yang mengandung sanksi, hanya 34 yang menugaskan Satpol PP dalam penegakan perda. Kemudian setelah kami inventarisasi, dari 34 perda itu, 22 perda Provinsi Jawa Barat itu sudah tidak sesuai dengan payung hukum, termasuk minerbay. Jadi dalam penegakan perda, kami hanya menggunakan perda Tramtibum. Ya, artinya dari sisi ketertiban kan bisa nutup. Dari sisi ketertiban bisa, tetapi tidak permanen. Misalnya menggunakan Satpol PP lain, seperti itu. Jadi kami menutup menggunakan portal, itu pun ditabrak. Ya, artinya kan menutup tuh bisa, kan itu intinya bisa, itu Pak. Penegasan bahwa Satpol PP punya kewenangan untuk menutup. Menutup sementara bisa Pak. Artinya untuk menutup kan, karena kan tidak boleh orang berkegiatan tanpa izin kan gitu loh. Kemudian di jalan raya itu kan bisa ditilang karena dia membawa bahan mineral melebihi kapasitas. Itu banyak. Sebenarnya komponen untuk melakukan penindakan tuh banyak sebenarnya kalau semua aparat ini bekerja dalam satu visi yang sama. Betul. Izin Pak. Saya juga ditugasnya sebagai PLH Kadisub.
mempelajari terkait dengan kewenangan Dishub. Ternyata sejak Undang-Undang Lalu Lintas juga kewenangan Dishub itu tidak ada lagi diberikan kewenangan untuk memberhentikan kendaraan, kecuali bersama Polres. Ya, artinya nanti bisa mengajak, ya kan, aparat satuan lalu lintas, Betul. ya kan, satuan lalu lintas untuk melakukan penghentian Pemeriksaan. kegiatan pengangkutan kendaraan yang melebihi kapasitas. Betul. Pengangkutan kendaraan yang bisa melebihi kapasitas apabila melanggar dan dilakukan terus-menerus, kita kan bisa nyambut kir. Ya. Kemudian untuk penimbangan, Ya. kewenangan ditarik lagi ke pusat. Jadi penimbangan melalui jembatan timbang. Ya. Tapi kan tidak semua ruas jalan ada jembatan timbang. Nah, karena itu betul tadi Pak ada yang disebutkan perlu kolaborasi. Iya. Iya. Ya nantilah kalau nanti kan karena saya concern untuk beresin ini, kalau gubernur yang mengorkestrasi ini selesai. Kalau Bapak jalan sendiri, kalau kepala SDM jalan sendiri, nggak bisa, nabrak tembok. Tapi kalau gubernur plus dukungan media sosial, plus dukungan publik selesai. Di Indonesia ini kalau sudah viral, biasanya selesai semua orang turun. Kalau nggak viral, nggak turun kan gitu. Kan intinya itu. Jadi bisa kan intinya. Bisa. Nah sekarang dari sisi lingkungan Bu ada berapa catatan tentang tambang ilegal versi kelingkungan hidup? Kan kadang-kadang setiap lembaga beda versinya. Ya, dari kami Pak, berdasarkan persetujuan lingkungan. Jadi kalau yang kita dalami, jika ada pengaduan Pak, contoh kasus, kami turun ke pejabat pengawasnya, namanya PPL. Jadi dilihat adalah pertama persetujuan lingkungan, izinnya kalau kaitan dengan lingkungan, dari situ baru kemudian perlingnya ada apa enggak. Dari kalau tidak ada, ini biasanya kami langsung bersurat Pak. Ya, ada nggak di pelaporan Ibu ada nggak Ibu punya data tambang ilegal se-Jawa Barat berapa? Kalau di kami tidak sampai ke situ Pak. Nggak punya data? Ya. Oh, nggak punya data. Oke. Tapi berdasarkan persetujuan lingkungan yang keluar dari kami. Oh, itu mah berarti yang resmi. Yang resmi. Oh, kalau yang resmi sih nggak ada soal. Nah, Bu, dari sisi aspek auditor, bisa nggak inspektorat tahap awal mengaudit kerugian negara yang ditimbulkan karena penambangan ilegal? Berdasarkan penghitungan jumlah berapa kapasitas bahan material yang diangkut, panjang kali lebar berapa, itu kan bisa dihitung. Saya lengkapi yang tadi ya Pak ya, mengenai laporan ke Polda Pak. Mungkin kekurangan kita itu tidak dikawal Pak. Jadi harusnya laporan ke Polda itu sampai menjadi kasus hukumnya Pak. Memang tidak pernah selama ini bahwa kita sebagai pelapor yang langsung berkasus di pengadilan. Mungkin untuk sekarang itu harus dimulai. Nanti saya MOU Bu. Ya. Saya MOU dengan Kejaksaan Tinggi, dengan Polda, dan nanti melibatkan Kejaksaan Negeri dan Polres masing-masing, MOU untuk menyelesaikan seluruh problem yang disebabkan karena penambangan ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Nanti ada MOU-nya sehingga gerakannya menjadi bareng bersama. Kebetulan memang ada MOU yang belum ditandatangani nih Pak, berkaitan dengan APH. Jadi sekaligus mungkin nanti dijadikan materi. Nah kemudian juga tadi Pak, perhitungan kerugian itu sebetulnya juga bisa ditindaklanjuti dengan gugatan keperdataan Pak. Jadi berapa jumlah yang nanti kita temukan. Mungkin kalau kami memang tidak mempunyai kapasitas untuk menghitung Pak, tapi kita bisa minta kepada akuntan publik Pak. Enggak, artinya gini loh, dari sisi aspek kewenangan bisa enggak Inspektorat Provinsi Jawa Barat meminta pada lembaga yang punya otoritas untuk melakukan audit? Kan misalnya Kejaksaan Agung dulu pakai pakar dari IPB tuh. Bisa nggak kita melakukan hal yang sama? Kita bisa, bahkan mungkin juga dengan BPKP Pak. Nah itu, bisa nggak minta BPKP untuk mengaudit kerugian negara yang ditimbulkan karena penambangan ilegal. Nah, kalau audit BPKP-nya sudah keluar, kan kita tinggal serahin. Ya, bisa seperti itu Pak. Belum pernah dicoba, tapi kita harus coba. Iya, kita coba. Bisa seperti itu. Dan itu juga nanti menjadi dasar untuk gugatan keperdataan. Yang deket Bu, misalnya kemarin tuh Cirebon banjir bandang. Ya. Nanti itu harus coba lingkungan hidup bikin alokasi di perubahan nanti audit. Jadi misalnya penyebab banjir bandang Cirebon tuh apa? Penyebab longsor dan banjir di
Sukabumi itu apa, kan gitu loh. Saya terakhir gunanya, kalau yang dari Nagreg tuh kiri jalan tambang, jembatan yang terowongan tuh kanan jalan tambang, di Garut tuh yang di samping gunung tinggi itu tambang, itu ada izinnya? Ada Pak, ada semua izinnya Pak. Izinnya ada? Ada, Itu ada. daerah tambang kategori. Tambang Pak, dan memang kebanyakan itu terbitnya adalah ketika kewenangannya di pusat dan masih di kabupaten juga begitu. Oh, jadi itu daerah tambang. Jadi intinya Pak, kalau misalnya di dalam regulasi seluruh wilayah itu adalah wilayah tambang, tapi nanti diiris di tata ruang ada wilayah-wilayah yang tidak diperkenankan kegiatan tambang. Bisa nggak di perubahan tata ruang nanti wilayah-wilayah yang memiliki efek domino terhadap infrastruktur, kan itu jembatan terowongan nih. Ini kan gunung itu pemberat sebenarnya. Kalau ini dibuka ini roboh. Bisa nggak tata ruangnya nanti dirubah? Bisa saja. Dari sisi lingkungan Dari sisi lingkungan. Kan bisa dirubah. ada kajian strategis lingkungan. Oke. Nanti gini aja Bu, lingkungan hidup kita serahin aja, kita panggil pakar-pakar dari perguruan tinggi di Jawa Barat, bikin tim, suruh mereka aja yang ngerumusin biar tidak terintervensi oleh kepentingan.